kata orang dulu ya, entah kapan itu, yang penting dulu, tapi belum dulu sekali, belum dulu banget. Itu mau jadi PNS bayar. Periode Anda tidak? Tidak sama sekali. Tidak. Saya yakin 100%. Menjadi pegawai PNS ASN itu cita-cita banyak para orang tua terhadap anak. Demikian juga kah orang tua Anda? Tidak. Halo guys, siap jungkir balik bahasa kering? Bicara yang terpenting, terlupakan, terindah, hingga tergokil bersama Herwan Saleh. Ansori Fazjerin, Siap. Anda PNS ASN yang baru lulus. Ya. Anda lulus jadi PNS, jadi ASN pakai uang? Bayar berapa? Pakai ya? Coba jelaskan. Kalau tidak pakai uang, maka saya katakan itu pembohongan besar. Pembohongan besar ya? Ya, karena kita butuh fotokopi. Butuh fotokopi. Butuh transportasi. Butuh makan. Yang saya maksud uang sogo. Oh, kalau uang sogo, saya katakan tidak. Tidak. Anda jadi ASN PNS dengan 0 rupiah. Nol. Tahun saya anggap 2018. 2018. Prosesnya Anda bisa lulus itu seperti apa? Ikut tesnya bagaimana? Intinya syarat kelulusan itu memenuhi administrasi, lulus passing grade. Lulus passing grade. Itu saja. Oh, passing grade yang Anda sebutkan tadi apa itu? Itu passing grade itu ambang batas yang dipersyaratkan oleh Kemenpan RB. Ambang batas. Nilai terendah, nilai paling rendah ya? Iya. Jadi ikut tes, nanti ada nilai rendahnya gitu, yang terendah. Ambang batasnya. Kalau sudah lulus ambang batas berarti langsung jadi PNS? Enggak. Bagaimana lagi prosesnya? Setelah lulus ambang batas enggak serta-merta jadi PNS. Jadi kita itu, saya jelaskan dulu, CPNS itu ada dua macam tes. Iya. SKD dan SKB. Apa itu? Seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Oh, iya. Yang dasar itu ada TIU, TWK dan segala macam, itu tes intelijensia umum, wawasan kebangsaan. Oh, berarti dan soal-soalnya itu meliputi wawasan umum ya? Umum, tentang kebangsaan, kepribadian dan intelijensia umum, wawasan kebangsaan dan kepribadian. Oh, ya, kecerdasan umum, wawasan kebangsaan dan kepribadian. Tesnya itu lewat komputer ya atau bagaimana? Tesnya CAT. CAT apa itu? Computer Assessment Test. Oh, berarti dia tes online seperti itu? Iya, maksudnya langsung keluar nilainya di waktu itu. Oh, dia terpusat ya? Tidak seperti periode yang lalu-lalu. Iya, tidak. Kalau lalu-lalu itu kan manual tes, tertulis, LJK. Sekarang enggak. Jadi kita... Anda yakin tes Anda itu memang murni hasil kompetensi dan kompetisi? Saya yakin. Yakin ya? Saya yakin 100%. Karena dahulu begini, Ansori. Kata orang dulu ya, beberapa tahun lalu, mungkin 5 tahun ke belakang atau entah kapan itu, yang penting dulu, tapi belum dulu sekali, belum dulu banget. Itu mau jadi PNS bayar. Periode Anda tidak? Tidak sama sekali. Tidak. Tapi harus pakai uang tadi, fotokopi, jelas. Transportasi, intinya beli materai. Kita itu ke WC aja butuh uang. Oh. Mau buang air saja kita butuh uang. Mau minum aja kita butuh uang gitu kan. Iya, jadi ibaratnya emang ada uang itu, tapi ya itu tadi. Memang cita-cita Anda mau menjadi ASN PNS? Tidak. Kok tidak? Tidak. Sama sekali tidak terpikirkan bisa menjadi seorang ASN, bekerja di Pemda, tidak. Kenapa tidak? Karena memang cita-cita awal sebenarnya ingin dari jadi kecil guru. dulu, ingin jadi guru sebenarnya. Jadi guru. Cuman karena sesuatu dan lain hal, saya tidak bisa jadi guru. Tapi bisa jadi dosen. Karena akhirnya, Anda kuliahnya bukan kuliah guru salah satunya? Bukan.
nanti kita bahas di lain waktu. Oh, seperti itu. Nah, jadi biar netizen penasaran. Oh gitu. Nah, jadi dosen itu cita-cita. Jadi kayak saya harus kuliah S2 minimal kan. Minimal sekali S2. Berarti Anda S1 sudah selesai. Sarjana manajemen. Di mana Anda kuliah? Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di UMB. S2 Anda di mana? Universitas Diponegoro, Semarang. Undip ya, di Semarang. Jurusan yang sama? Manajemen. Manajemen. Oh, S2 begini masih muda, luar biasa. Cita-citanya jadi guru, terus berubah mau jadi dosen, ternyata jadi pegawai di Pemda Kabupaten Seluma, pegawai Provinsi Bengkulu. Pegawai administrasi. Anda tidak menyesal menjadi pegawai? Tidak. Tidak ya, Anda bersyukur. Setiap yang diberikan oleh Tuhan itu maka kita wajib syukuri. Karena begini, menjadi pegawai PNS ASN itu cita-cita banyak para orang tua terhadap anak. Demikian juga kah orang tua Anda? Tidak. Orang tua lebih mengarahkan ke bisnis benar. Oh. Jadi seorang bisnismen. Memang dari awal orang tua itu selalu ibaratnya kamu harus jadi pribadi yang merdeka. Oh. Kamu harus jadi pribadi itu ibaratnya yang selalu ditanamkan oleh orang tua. Karena orang tua seorang bisnismen juga kan, berdagang. Karena menurut dia seorang bisnis yang berbisnis atau pengusaha itu itulah manusia yang merdeka. Oh, seperti itu. Tapi Anda sebagai ASN juga hidup merdeka lah, tidak hidup terjajah. Insya Allah. Sorry. Tadi Anda sudah masuk menjadi ASN, pegawai di Pemda, pegawai pemerintah, itu lulus dengan murni. Saya pun yakin, karena memang sistemnya sudah berubah, sudah CAT. Adakah tips-tips yang bisa Anda bagi untuk adik-adik, untuk para junior Anda, atau siapapun yang ingin mengikuti jejak Anda? Intinya tadi, penuhi administrasi yang dipersyaratkan, capai nilai yang setinggi-tingginya. Capai nilai yang setinggi-tingginya. Karena tadi kita bahas passing grade, belum tentu orang yang lulus passing grade itu bisa jadi PNS. Oh. Karena ada persaingan lagi. Kalau yang lulus passing grade-nya banyak, yang dibutuhkannya sedikit, berarti harus ada persaingan lagi di SKB. Cuma ikuti, penuhi administrasinya, dan capai nilai yang setinggi-tingginya. Tidak perlu lobby? Tidak perlu. Masa? Tidak perlu. Yakin? Yakin. Kalau anak pejabat, tidak. Mungkin dia lebih gampang. Tidak. Lulus. Tidak juga. Kahiyang Ayu, anaknya Presiden Jokowi, sendiri tidak lulus. Tidak lulus. Padahal seorang anak presiden. Oh iya. Itu membuktikan. Anda pernah dengar dahulu, tapi tidak dahulu banget, untuk menjadi PNS ASN itu mesti banyak uangnya. Pernah dengar. Pernah dengar. Tapi sulit membuktikannya ya. Sulit membuktikannya, cuma rahasia umum lah. Dahulu ya? Dahulu ya. Anda beruntung ketika periode Anda prosesnya sudah baik. Alhamdulillah. Bahkan saya merasa sekarang saya tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Sorry, Anda SD-nya di kampung? SD di kampung, SMA di kampung, SMP di kampung, kuliah pun di kampung. Di mana? SD saya di SD 7 Semidang Alas, tempatnya di Desa Bandung Agung. Desa Bandung Agung, Semidang Alas. Kecamatan Semidang Alas, iya. Kabupatennya Seluma, Provinsinya Bengkulu, Pulaunya Sumatera. Pulaunya Sumatera. Negaranya Indonesia. SMP-nya di kampung juga? SMP-nya di SMP 1 Seluma. Tempatnya di Desa Pajar Bulan. Dekat rumah Anda sendiri. SMA-nya? SMA-nya sebelah rumah persis. Oh, di sebelah rumah. SMA Negeri 4 Seluma. Seluma. Oh, terus masuk ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di kampung lagi. S2 Anda terima beasiswa? Alhamdulillah. Beasiswa setelah Anda menjadi ASN atau beasiswa apa? Beasiswa sebelum saya menjadi ASN. Oh, sebelum menjadi ASN. Itu namanya beasiswa LPDP. Oh. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. Nah, Anda juga mendapatkan beasiswa. Bagaimana? Apa yang bisa Anda bagi kepada teman-teman atau adik-adik junior Anda untuk bisa juga mendapatkan beasiswa LPDP?
proses-prosesnya seperti apa. Jadi sebenarnya di balik saya mendapatkan beasiswa itu ada perjuangan yang agak menggelitik hati kalau Perjuangan teringat, yang berdarah-darah kalau tidak? teringat terenyuh. Seperti apa? Jadi saya ketika wisuda itu dijanjikan dapat beasiswa oleh kampus. Oleh kampus. Kampus S1 saya ini. Kok dijanjikan? Karena nilai tertinggi di fakultas. Oh, luar biasa Anda. Jadi ketika di wisuda, Pak Rektor itu pidato. Nilai tertinggi di masing-masing fakultas bakal dapat beasiswa dari kampus untuk melanjutkan studi lanjut. Terus berjalannya waktu. Saya temui nih Pak Rektor nih. Saya berpikir positif aja lah. Mungkin anggarannya katanya apa ya bahasanya tuh belum ada anggarannya di tahun itu. Oh, mungkin tahun berikutnya. Mungkin tahun berikutnya. Jadi saya disuruh menunggu. Oh. Sembari Anda menunggu, Anda ikut seleksi apa itu? Bukan, disuruh menunggu ini nggak jelas sampai kapan menunggunya. Cuman setelah saya pikir itu sulit untuk diwujudkan. Yang itu tadi. Terus saya keluar dari ruang rektor. Karena anak muda ini kan jiwanya menggebu-gebu. Jadi Anda marah? Jiwa menggebu-gebu, mudah sakit hati, mudah Anda tersinggung. sakit hati? Anda tersinggung? Jadi saya panas hati saya kan. Harusnya tahun itu saya sudah berangkat. Saya telepon orang tua. Bapak, saya mau lanjut S2. Saya mau berangkat ke kampung Inggris di Pare, Kediri. Saya telepon Jawa Timur. Jawa Timur. Saya telepon orang tua saya. Saya harus mendapatkan beasiswa yang ibaratnya tuh yang bergengsi. Jadi itu Anda mengikuti proses mendapatkan beasiswa LPDP tadi. Jadi saya karena orang tua merasa ini semangat saya. Orang tua juga tidak membatasi dan mendukung penuh. Ya sudah, kamu berangkat ke Pare 3 tahun setengah, 3 bulan setengah. 3 bulan setengah ya. 3 bulan setengah saya berangkat belajar bahasa Inggris di Pare, khusus mempelajari TOEFL. Khusus mempelajari TOEFL. TOEFL ini yang tes bahasa Inggris itu biar ada passing grade-nya juga istilahnya kan. Ada nilainya. Tes TOEFL, belajar TOEFL, tes TOEFL di UNER. Universitas Erlangga, Surabaya. Jadi target saya waktu itu skor TOEFL saya itu 500. Skor mau 500. Dapatnya? Ketika prediction itu udah sering 500 karena kami di Pare itu hampir setiap hari prediction. Tes coba-coba lah gitu kan. Jadi tes terus setiap hari. Nah, pas real test di UNER cuman mendapatkan skor 465. Kurang 40. Kurang 35. Oh, kurang 35. Jadi, kecewa. Singkat cerita Anda mendapatkan beasiswa LPDP? Jadi, ini 465 ini saya nggak bakal dapat beasiswa apa-apa nih katanya. Bikin hati saya kan gitu kan. Tapi setelah akhirnya saya pulang, karena jatah dari orang tua juga udah habis. Sempat kecewa, sempat sedih, tapi ya udahlah, mungkin ada jalan yang lain bukan beasiswa. Saya bukalah situs LPDP. Ada namanya beasiswa afirmasi. Afirmasi itu untuk daerah 3T. Daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam. Terbelakang. Mana yang benar? Tertinggal, terdepan, terbelakang. Pokoknya begitulah ya. 3T. Yang daerah kita ini termasuk daerah 3T. Jadi bidik misi itu ada 3 sebenarnya. 3T, alumni bidik misi, satu lagi itu santri. Nah, karena Seluma ini masuk 3T. Ya, Seluma ini masuk 3T, tertinggal, terbelakang, terdepan, terluar, entahlah pokoknya begitu. Kita lagi ngobrol ini dengan Ansori di depan kantor Bupati Seluma. Lanjut, Ansori. Jadi dengan adanya itu
bukan kita bersyukur karena kita 3T, bukan. Cuman saya anggap itu adalah sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat, kata Ansori. Artinya Ada hikmahnya juga. ada hikmah. Daerah kita daerah tertinggal. Ya? Persyaratan TOEFL-nya cukup 400. Oh, seperti itu. Nah. Jadi Anda sudah melampaui 600. 60, 65. 65. Iya. Nah, ya ini masuk ini. Kata saya kan. Akhirnya Singkat cerita lagi. Akhirnya saya apply, lulus administrasi, wawancara ke Padang. Oh. Wawancara ke Padang, ada tuh wawancara, keterima beasiswa. Karena saya dulu cari beasiswa dulu baru kampus. Oh, seperti itu. Terus Karena Anda dia tidak satu paket antara kampus. singkat cerita, Anda mendapatkan beasiswa itu, terus Anda langsung Cari kampus. cari kampus di Undip. Dapatnya di Undip. Di Undip di Universitas Di Semarang. Ponorogo. Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Anda sudah tamat S2, terus Anda lulus PNS di Kabupaten Semarang, ASN. Menjelang tamat. Menjelang tamat. Iya. Oh, berarti ijazah Anda S1. Ijazah saya S1. Jadi saya tes CPNS itu Menggunakan ijazah tesis saya sudah jadi. Oh. Tapi belum ujian. Hmm. Jadi belum ujian, saya balik tes. Habis tes saya balik lagi Semarang, ngurus tesis lagi. Lalu balik lagi saya tes yang kedua. Balik lagi saya daftar ujian, balik lagi ke sini ngurus pemberkasan, balik lagi ke Semarang wisuda. Banyak sekali uang Anda habis kalau begitu. Lebih dari 6 kali bolak-balik. Lewat pesawat kan mahal. Mesti 2 kali penerbangan kan? Benar. Bengkulu, Jakarta, Jakarta, Semarang. Ya, itulah tadi kata saya, salah satu uangnya tadi. Oh itu. Jadi Anda masuk menjadi ASN PNS itu uangnya mesti banyak keluar ya. Karena Anda bolak-balik Bengkulu. Tapi waktu itu Seluma, beasiswa Semarang. saya ada. Oh, beasiswa ada. Jadi uangnya Sekarang sudah lulus S2. uangnya nggak minta sama orang tua, nggak. Oh, S2 Anda sudah lulus. Alhamdulillah. Ijazah S2 Anda masih nganggur dong. Masih nganggur. Oh, itu nanti bisa diproses apa namanya, menggunakan ijazah S2 ini dalam posisi Anda sebagai ASN. Harapan saya bisa. Oh, peluangnya ada kan? Peluangnya ada. Regulasinya ada. Cuman kalaupun tidak bisa, intinya tidak akan ada sia-sia. Ansori, Siap. Anda juga aktif di berbagai kegiatan kepemudaan pemuda di daerah. Di mana saja Anda aktif? Saya itu orang yang suka berorganisasi dari masih sekolah. Masih Di sekolah. OSIS, kuliah pun di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Terus ketua BEM fakultas. Oh, Di Fakultas Gubernur Ekonomi. BEM ya? Gubernur kalau di kampus itu kan. Kemudian setelah kuliah dulu pernah jadi lurah Awardi LPDP Semarang. Oh. Jadi ada kelurahan, namanya kami sebut lurah. Jadi Semacam ketua organisasi. Organisasi mahasiswa penerima beasiswa. Jadi saya ketuanya di situ. Oh. Jadi kalau di sana tuh kami buat kelurahan dan saya Pak Lurahnya. Oh. Jadi ketua yang mengetuai mereka. Kemudian setelah tamat di Pemuda Muhammadiyah juga ikut berkecimpung. Ansori, Anda juga penyandang disabilitas ya? Iya, benar. Dahulu sejak kecil dibully, pernah dibully? Waktu saya kecil, ketika saya bermain sama teman-teman, itu teman-teman banyak yang ya ibaratnya tangannya meniru-nirukan saya lah gitu kan. Oh, dibully. Dengan cara itulah cara mereka membuli. Tapi itu saya tidak masalah kan, justru memberi motivasi bagi Anda. Iya, saya memotivasi diri saya bahwa saya lebih baik daripada kamu yang membuli saya. Terbukti ketika saya SD saya selalu juara 1, SMP juara umum, SMA 3 besar. Oh, apa Anda tadi menjadi ASN lulus itu karena formasi disabilitas? Benar. Jadi berarti Anda justru mendapat kemudahan ya? Ada formasi disabilitas. Inilah yang kemudahan yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Saya apresiasi. Jadi merekrut orang-orang disabilitas. Oh, tadi Anda menyebutkan sengsara membawa nikmat. Apa tadi? Yang karena daerah tertinggal,
Jadi TOEFL cukup 400 dan Anda lulus. Iya. Jadi Sekarang Anda masuk juga menggunakan formasi disabilitas. dan passing grade-nya nggak setinggi dengan formasi umum. Nah, kita waktu itu bertarung 4 orang, satu orang nggak lulus administrasi, jadi tinggal bertiga. Pas SKD, saya sendiri yang lulus. Oh iya. Karena yang dibutuhkan satu, SKB saya sendiri lagi. Nggak ada lawan saya pas yang kedua. Nggak ada lawan, kata Ansori. Iya. Anda sehari-hari kegiatan seperti biasa yang tidak disabilitas. Apa kendalanya dengan maaf, yang kurang dari fisik Anda apa? Tangan kanan saya tangan kanan. tidak bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya. Jadi ya seperti ini. Sebelum kita berbincang seperti ini kan Anda bawa mobil sendiri tadi. Iya. Menyetir bisa. Nyetir bisa. Berarti semuanya Bersepeda bisa. Bersepeda bisa. Cuman nggak bisa bermotor. Karena nggak bisa ngegas kecuali gasnya pindah kiri. Oh, seperti itu, harus dimodifikasi ya. Ada motor yang dimodifikasi motor Anda? Saya nggak pernah, cuman saya pernah lihat. Oh, bersepeda bisa? Bersepeda. Berarti Anda bisa nanti kalau Anda mau pakai motor kan? Karena itu tadi dasarnya ada, insya Allah bisa. Oke. Di keluarga Anda anak tunggal, anak pertama atau berapa bersaudara? Tunggal dari 0 bersaudara. Anak tunggal. Anak tunggal ya, anak satu-satunya. Orang tua profesi sebagai apa? Orang PNS tua juga? berjualan. Jualan sate. Oh, jualan sate, enak dong. Sate Madura. Sate karena Bapak Madura. orang Jawa Timur. Bapak asal Jawa Timur. Ibu? Ibu orang Alas. Oh, orang Seluma Alas. asli. Seluma, oke. Sekarang kita sudah waktunya zuhur ini. Kita cukup dulu ya. Siap. Oke. Terima kasih Ansori. Terima kasih Pak Irwansyah.